Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga di Kota Palu terendam banjir. Gerakan pangan murah diserbu warga Donggala. Kota Palu kekurangan armada pengangkut sampah. Pemerintah Kota Palu hingga saat ini masih kesulitan dalam menangani sampah. Selain karena kurangnya kesadaran warga, salah satu penyebabnya yakni kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara produksi sampah di Kota Palu cukup besar. Jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebanyak 39 unit dump truck dan 70 unit R4. Idealnya, per kelurahan memiliki 2 armada yang tersedia. Sementara jumlah sampah yang harus diangkat setiap harinya mencapai 130 sampai 150 ton. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir mengatakan pihaknya terus berupaya bisa melengkapi kekurangan armada pengangkut sampah. Salah satu upaya yang kami ajukan dan semoga mendapatkan restu baik dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, tentang akan diberikan bantuan untuk armada untuk memperkuat daripada kinerja pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kota Palu. Kemudian kenapa itu menjadi penting? Sebab coverage kita sekitar hampir 20% itu masih blank, yang masih belum bisa tercover secara utuh oleh armada yang ada. Kami Kota Palu sendiri sementara berupaya menggarap yang namanya rencana induk pengelolaan sampah daerah. Nah, supaya dalam waktu 20 tahun kinerja pengelolaan sampah itu ada dalam terminologi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Nah, tentu saja dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai elemen yang paling penting dalam hal ini. Akibat kurangnya armada tersebut, jumlah timbulan sampah setiap harinya yang tidak bisa ditangani mencapai 30 ton. Pemerintah kota mengakui butuh anggaran untuk memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Palu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini memberikan penilaian baik kepada Kota Palu. Indeks kinerja pengelolaan sampah berada pada posisi kategori baik dengan poin 79. Poin ini tertinggi untuk daerah kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kawasan Lembah Lore, Kabupaten Poso, memiliki potensi sumber daya alam dan wisata yang cukup menjanjikan. Sayangnya, masih banyak sarana infrastruktur di lokasi tersebut yang belum memadai, seperti jaringan telekomunikasi hingga jalur transportasi yang rusak. Kerusakan jalan dijumpai di sejumlah desa di Kecamatan Lore Tengah dan Lore Piore. Selain berlubang, juga banyak ruas jalan yang berlumpur hingga puluhan meter. Kondisi ini tentunya membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi ini sudah lama berlangsung, namun belum ditangani oleh pemerintah daerah. Padahal, jalan yang rusak tersebut merupakan jalur strategis dan penghubung ke desa-desa lainnya, bahkan jalur lintas Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jalur ini juga terutama dilewati para wisatawan yang berkunjung ke sejumlah objek wisata yang ada di Lembah Lore maupun Lembah Behoa. Kondisi ini dikeluhkan para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Rahman Odi, salah seorang wisatawan asal Kota Palu, mengaku kondisi jalan di sejumlah titik dalam kawasan wisata Lembah Lore cukup memprihatinkan. Banyak yang rusak dan butuh perbaikan dari pihak berwenang. Ia berharap pemerintah daerah segera memperbaikinya.
Terlebih, jalan tersebut merupakan jalur lintas para wisatawan yang berkunjung ke situs megalitikum yang tersebar di Kecamatan Lore Tengah dan Lore Piore. Ya, kalau berbicara soal infrastruktur yang menuju ke khususnya di wilayah antara Lore Piore sama Lore Tengah itu memang kondisi jalan itu sangat memprihatinkan. Kami berkendara itu butuh sangat ekstra hati-hati karena sangat membahayakan. Ada jalan yang becek, ada jalanan yang agak menanjak, baru aspalnya terpecah-pecah. Nah, harapan kami sebagai pengguna jalan ke wilayah Lembah Lore ini bisa ditangani segera oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah Sulawesi Tengah ini. Menanggapi keluhan wisatawan tersebut, pemerintah Kabupaten Poso berjanji untuk membenahi sarana infrastruktur khususnya di kawasan wisata tersebut. Sejak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Poso sudah menganggarkan perbaikan jalan. Tujuannya agar wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini bisa lebih nyaman. Apalagi nantinya akan disiapkan sarana pendukung lainnya. Nah, menjadi komitmen kami pemerintah daerah kabupaten bersama pemerintah daerah provinsi untuk bekerja bersinergi, berkolaborasi dalam hal tentu penataan dan perbaikan infrastruktur. Sehingga pada saat ini dipromosikan gitu ya, tetapi kita sudah siap juga dengan infrastruktur dasarnya yang memadai. Jadi sejak tahun lalu kita sudah perencanaan penganggaran, tahun ini sudah masuk anggaran dan sudah mulai ada yang diperbaiki, termasuk yang ada di Badak ya, Patung Palindo, kemudian di Pokekea ini juga tadi jalan masuknya kita sudah mulai lakukan perbaikan. Nah, ini tentu akan terus kita lakukan bersama. Ada penanganan provinsi, jalan provinsi, ada penanganan kabupaten, jalan kabupaten. Jadi fokus awal kami kepada infrastruktur jalan. Besarnya potensi wisata di Kabupaten Poso, khususnya di kawasan situs megalitikum dan Taman Nasional Lore Lindu, mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menetapkan slogan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Poso. Lembah Behoa di Kecamatan Lore Tengah ternyata tidak hanya menyimpan ratusan situs megalitikum dan kini menjadi destinasi wisata favorit. Kawasan yang terletak di Kabupaten Poso ini juga dikenal kaya akan hasil pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah tanaman kopi. Salah satu jenis kopi khas dari Lembah Behoa adalah Kamanuru dan banyak dijumpai di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah. Kopi jenis Arabica ini banyak ditanam dan dikembangkan warga setempat. Tidak hanya untuk dinikmati bersama keluarga, tapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Randy Butar-Butar, salah seorang petani kopi di Desa Hanggira, mengaku sudah setahun mengembangkan usaha kopi. Hasil usahanya itu cukup membantu ekonomi keluarga, apalagi dengan harga jual kopi yang terus meningkat. Pasarannya kopi ini artinya menjanjikan karena mulai ada peningkatan. Ya, yang tadinya mungkin harga terlalu rendah, sekarang sudah mulai ada perubahan. Sekarang harga berapa dia, Pak? Dari harga berapa ke berapa? Sekarang saja kopi asalan itu kan sudah 60-an kan. Kalau dulu kan paling kan 20-an sampai 30-an. Sementara itu, salah seorang pengunjung wisata Lembah Behoa, Mita, mengaku senang bisa menikmati kopi Kamanuru yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Ia berharap jenis kopi tersebut terus dikembangkan dan dipasarkan, tidak hanya di Poso, tapi juga ke daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Awalnya memang sih agak pahit, tapi pas sudah masuk, sudah lama itu sudah menyatu rasanya, sudah pas untuk lidah saya. Apa harapan Ibu untuk kopi ini? Semoga kopi ini lebih diluaskan lagi penjualannya, biar lebih maju lagi produknya, lebih terkenal lagi kopi, khususnya kopi ini ya asli untuk daerah ini Lore. Kehadiran kopi Kamanuru di Lembah Behoa ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Apalagi bila kopi tersebut dikelola menjadi usaha warung kopi dan menjadi santapan para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Lembah Behoa, khususnya di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah. Julianus K.
melaporkan dari Kabupaten Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.